Selamat pagi semuanya, yang kami hormati Kak Cahya Saputra selaku asisten dosen yang akan mengawasi kami, dan yang kami hormati rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sosialisme, Komunisme, dan Fasisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irawati selaku moderator dan rekan-rekan saya Hafifatul Nufus sebagai pemateri pertama, Rintan Amelia sebagai pemateri kedua, Titan Sivilia sebagai pemateri ketiga, Zahra Nurfarida sebagai pemateri keempat, dan Mona Safitri sebagai pemateri kelima. Baik, kita mulai saja presentasinya. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih moderator waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dari sosialisme. Sosialisme sendiri memiliki arti reaksi revolusi industri dan akibat-akibatnya. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan atau humanitarian dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara kekerasan dari revolusi. Akar ideologi sosialisme sendiri itu begitu kuat dan populer karena prinsip-prinsip ideologi ini sangat begitu kental dengan pembelaan nasib seseorang. Sosialisme lahir sebagai bentuk kekecewaan manusia terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh manusia. Bentar, izin masuk. Ini belum di-record ya presentasinya? Udah ada yang record, Kak? Udah ada. Mana kok iya, belum tapi nggak pakai laptop gitu, Kak. Sosialisme itu tadi lahir sebagai bentuk kekecewaan manusia terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh manusia, kaum industriawan atau kapitalis terhadap manusia lainnya, kaum buruh atau proletar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nufus. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komunisme. Beberapa ahli menyebut komunisme sebagai ideologi karena didasarkan pada konsep Karl Marx. Marxisme tidak berbeda dengan komunisme. Perkembangan ideologi komunisme Marx dimaksudkan untuk merevolusi tatanan hukumnya dengan membangun cara hidup baru yang suatu saat akan dihuni orang-orang yang tidak tahu akan kelas dan kasta sosial. Namun, komunisme secara mendasar berbeda dengan Marxisme. Meskipun komunisme pada awalnya memiliki hubungan dengan Eropa melalui Komintern dan Komunis Internasional, ia segera mengembangkan karakteristiknya sendiri. Sedangkan Marxisme secara fundamental bertentangan dengan banyak elemen sistematik dalam Marxisme, tetapi masih mempertahankan semangat revolusioner yang teguh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rintan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang fasisme. Fasisme adalah sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Fasisme sebenarnya lebih merupakan gaya politik daripada ideologi. Paham ini merupakan bentuk nasionalisme romantik yang merayakan kebesaran negara dengan ritual dan simbol yang rumit. Mansur Fakih mengklaim bahwa kata Italia fascio berasal dari kata Latin fasces yang dalam budaya Romawi kuno berarti seikat kayu. Unsur-unsur yang menyatu, namun fascio juga merupakan simbol pengabdian, kesetiaan, pengakuan, dan kepatuhan terhadap kekuasaan negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Titan. Kepada Zahra sebagai pemateri keempat, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara sosialisme, komunisme, dan fasisme.
Komunisme dan sosialisme memiliki berbagai metode yang digunakan untuk mencapai masyarakat yang terencana. Namun, masyarakat sosialis adalah situasi ideal di mana perencanaan pusat diarahkan sebagai kritik dan dorongan pemilih dalam masyarakat komunis. Seperti halnya komunisme dan sosialisme yang identik dengan teori Karl Marx. Namun, di sisi lain, terdapat larangan kebebasan berpikir, berserikat, dan mengkritik kebijakan pemerintahan pusat, dan jika melanggar hal tersebut akan dikenakan hukuman. Terlepas dari kenyataan bahwa sosialisme adalah salah satu komponen terpenting dari ideologi fasisme, orang-orang sering mengabaikan hubungan erat antara sosialisme dan fasisme. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Zara. Kepada pemateri terakhir, Mona Safifi, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baik, materi yang terakhir yaitu hubungan antara sosialisme, komunisme, dan fasisme. Prinsip dasar fasisme pada dasarnya adalah anti-komunis pada tingkat ideologis. Ini karena fasisme bersifat nasionalis, sedangkan komunisme bersifat internasional dan didedikasikan untuk kejatuhan negara bangsa. Misalnya, fasisme mengagungkan perjuangan kelas. Ini didasarkan pada fakta bahwa kaum fasis di Jerman dan di Italia merebut kekuasaan karena mereka memposisikan dirinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 3 pertanyaan dari 3 orang penanya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zara Melani Purdania, NPM 2213032001. Izin bertanya, apa perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari komunisme dan fasisme? Terima kasih. Ini sesi screen-nya ditutup aja deh. Saya ulangi pertanyaannya, perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari komunisme dan fasisme, benar? Benar. Baik, kepada Jelly saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jelis Ramadanti dengan NPM 2213032034. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika suatu negara menggunakan paham sosialisme? Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Thoiyab Ma'ruf dengan NPM 2213032017. Di sini saya mau bertanya, apa sih tujuan dari sosialisme itu? Baik, terima kasih untuk 3 orang penanya. Beri kami waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Arak. Tadi pertanyaannya itu, apa perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari komunisme dan fasisme ya? Nah, di sini saya akan menjawab. Perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari komunisme dan fasisme itu munculnya ideologi komunisme dan fasisme di suatu negara mengacu pada latar belakang sosial yang memiliki persamaan dan perbedaan. Jika komunisme muncul dalam masyarakat terbelakang dengan struktur sosial feodalistik, aristokrat, dan komunisme semi-agraris. Dalam masyarakat seperti itu memiliki daya pikat yang kuat terhadap kelas-kelas yang bertindak sehingga komunisme dianggap sebagai ideologi penyelamat dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa prinsip dasar fasisme pada dasarnya adalah anti-komunisme pada tingkat ideologis. Ini karena fasisme bersifat nasionalis, sedangkan komunisme bersifat internasional
dan didedikasikan untuk kejatuhan negara bangsa. Sekian, terima kasih. Dari jawaban dari kelompok kami, apakah ada yang ingin menambahkan? Menambahkan, apa mungkin ada yang ingin menyanggah? Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Mona. Saya persilakan kepada Mona. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jelis. Yang pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika suatu negara menggunakan paham sosialisme? Dalam suatu negara yang menggunakan paham sosialis sebagai ideologinya, maka apapun yang dilakukan, baik secara aspek ekonomi, politik, sosial, untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan rakyat. Sebab sosialisme ialah suatu pemikiran yang digunakan untuk menghapus kelas-kelas sosial dan sosialisme. Ini dalam menjalankan kehidupannya digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam dan infrastruktur suatu bangsa dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, tanpa memandang kelas. Terima kasih. Terima kasih, Mona. Dari jawaban yang telah Mona sampaikan, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dapat diterima oleh rekan-rekan dan penanya. Kepada pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Titan. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa tujuan dari sosialisme? Tujuannya adalah untuk menciptakan bangsa yang makmur dengan membatasi kepemilikan individu dan mendorong usaha kolektif yang produktif. Terima kasih. Terima kasih Titan atas jawabannya. Dari jawaban yang telah Titan sampaikan, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Izin moderator. Baik, saya persilakan kepada Aisyah. Untuk jawaban yang telah disampaikan Titan tadi, bisa nggak sih untuk diberikan contohnya dalam kehidupan yang ada di Indonesia gitu, atau yang pernah diketahui? Terima kasih.